Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pernikahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Dinda Oktaviani, yang kedua ada Ernawati Maulana, yang ketiga ada Inham Diah, dan yang keempat ada Junita Sumaryadi. Pernikahan. Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Macam-macam permasalahan di dalam pernikahan. 1. Terjadi perselisihan dan cekcok antara suami istri. Nah, kalau terjadi percekcokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai atau hakam dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah kedua hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenai. An-Nisa ayat 35. Yang kedua, terlalu sibuk. Masalah pernikahan bisa muncul akibat jadwal yang terlalu sibuk. Kesibukan membuat kalian kurang tidur dan tidak makan dengan benar. Akibatnya menjadi merasa tertekan. Pasangan yang terlalu sibuk juga tidak merasakan terhubung satu sama lain. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Yang ketiga, ada penyakit. Kebanyakan pasangan yang memutuskan berpisah disebabkan adanya penyakit yang diidap salah satu pasangan, baik istri maupun suami. Jenis penyakit yang mampu membangkitkan keinginan untuk berpisah juga cukup beragam, seperti penyakit komplikasi, stroke, mandul, dan impoten. Kebanyakan orang senang dengan pasangan saat dia sehat bugar, namun saat orang tersebut sakit, maka dia akan pergi meninggalkannya, kata Ustadz Abu. 4. Selisih pendapat. Perceraian juga kerap terjadi karena adanya selisih pendapat, baik karena sesuatu yang sensitif atau bahkan sesuatu yang sebenarnya sepele. Padahal sudah seharusnya permasalahan di dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dengan mengabaikan atau bahkan keputusan untuk berpisah. Permasalahan yang terus didiamkan dan dipendam dalam hati dapat sangat berbahaya karena dapat berkembang menjadi kebencian yang besar. Maka sangat perlu menjaga komunikasi antar pasangan suami istri, kata dia. Yang kelima, perbedaan cara mengambil keputusan. Realitas ilmiah mengatakan bahwa cara berpikir laki-laki adalah dengan cara konsentratif atau memusatkan perhatian, sedangkan cara berpikir perempuan adalah dengan ekspansif atau menjelajahi. Laki-laki berpikir sendiri, setelah itu baru mengambil keputusan. Sebaliknya perempuan lebih banyak pertimbangan, cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena takut dengan resiko. Perbedaan cara inilah yang kerap kali menimbulkan perdebatan di antara keduanya. Yang keenam, perbedaan seni berkomunikasi. Sudah menjadi rahasia umum jika wanita lebih banyak bicara daripada laki-laki. Sebenarnya pendapat itu tidak sepenuhnya benar, mengingat laki-laki pun tidak sedikit yang gemar berbicara. Bedanya laki-laki lebih banyak berbicara di arah publik atau di luar rumah tangga. Yang ketujuh, uang salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah ketika pasangan tidak menyetujui cara pasangannya mengelola keuangan.
bukan hanya nominal yang dihabiskan oleh pasangan. Akar permasalahannya bisa saja ketakutan dalam diri sendiri. Misalnya ketakutan tidak dianggap penting dan tidak dihargai dalam mengambil keputusan dalam hidup pasangan, atau kekhawatiran akan keamanan finansial rumah tangga di masa depan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah selalu transparan dengan pasangan dalam hal finansial untuk membangun kepercayaan dan perasaan saling menghargai. Selain itu, memberi maupun mendengar pendapat diri pasangan secara positif juga sangat krusial sebagai pencegah masalah rumah tangga. Solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Yang pertama itu ada Islam telah mendapatkan syariat yang mengandung berbagai macam mutiara hikmah, pengarahan dan solusi bagi berbagai macam permasalahan dalam pernikahan, sehingga suami dan istri menikmati hidup bahagia bersama dan masing-masing merasa tenang dan tentram asal semua pihak dan merealisasikan ajaran Islam. Di antaranya pengaruh Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan rumah tangga dari segala perkara yang menjadi sebab terjadinya tahlak, baik sebab yang dapat dari pihak suami, istri, keluarga atau pihak lain yang ingin membuat keruh suasana rumah tangga. Yang kedua, sebelum menikah hendaknya berpikir masak-masak dan bermusyawarah dengan orang yang ahli atau memiliki pengalaman, harus mempelajari sebaik mungkin kondisi calon istri atau suami dan jangan hanya tertarik dengan penampilan lahir atau ketampanan saja sehingga menghasilkan pandangan yang kerdil dan tidak menyentuh pada pokok masalah. Yang ketiga, bermusyawarahlah dengan orang lain setelah menikah dan terjadi pertengkaran serta percekcokan di antara suami istri. 4. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, beramal saleh, membaca, mendengarkan berita-berita bermanfaat, kaset-kaset murotal, dan ceramah agama yang bisa menambah kualitas dan mutu keimanan kepada Allah, dan tidak terbawa oleh budaya rusak dan akhlak tercela, hingga bisa bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai sikap semena-mena dan pelantaran hak-hak rumah tangga dari masing-masing pihak. Karena semua itu akan diganti oleh Allah dengan suatu yang lebih bagus. 5. Jika ada orang yang tidak mengenal etika agama dan akhlak sehingga hak-haknya terlantar, tidak bisa bersyukur terhadap nikmat dan pemberian, maka hendaknya bersikap arif dan bijak untuk kepentingan masa depan rumah tangga. Jangan sampai muncul berbagai bentuk tindakan tidak terpuji yang bisa merusak keutuhan rumah tangga. 6. Mengambil pelajaran dari kasus dan peristiwa perceraian orang lain, mempelajari berbagai sebab dan faktor yang mengakibatkan percekcokan sampai terjadi perceraian. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa dirinya sendiri. 7. Bersikap lapang dada untuk menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing, serta berusaha menumbuhkan rasa kasih sayang dan sikap pemaaf, dan semua pihak yang dimintai maaf hendaklah segera memberikan maaf, agar hati kembali bercahaya dan bersih dari perasaan jengkel, kesal, dan dengki. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kabarkan kepada kalian tentang istri kalian yang berada di surga. Kami berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dia adalah wanita yang sangat mencintai lagi pandai punya anak. Bila sedang marah atau kadang kecewa atau suaminya sedang marah, maka ia berkata, inilah tanganku, aku letakkan di tanganmu, dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. 8. Keyakinan seseorang bahwa dia selalu berada di pihak yang benar sehingga tidak berusaha mencari kekurangan dan kesalahannya, serta selalu marah melihat kekurangan yang lain dan tidak mau menerima nasihat dan pengarahan orang lain, selalu berusaha membela diri atau menyerang pihak lain, maka demikian itu membuka pintu percekcokan dan pertengkaran serta enggan berdamai. 9. Sebelum menikah, hendaknya melihat kepada wanita yang dilamarnya, karena demikian sebagai jembatan dan sarana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dengan orang yang belum dikenal. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa beliau meminang salah seorang wanita, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sudahkah kamu melihatnya? Ia berkata, tidak. Beliau bersabda, lihatlah kepadanya.
karena hal itu akan membuat kekal di antaranya kamu berdua. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah serta dihasankan oleh Tirmizi. 10. Bagi orang yang hendak menikah, hendaknya hati-hati dalam mencari jodoh hingga menemukan calon yang benar-benar bagus yang sesuai dengan harapannya, sehingga mampu mewujudkan kehidupan damai, bahagia, dan tentram. Jika salah satu pihak timbul kebencian, maka tidak cepat menjatuhkan vonis talak, karena di balik kekurangan insya Allah ada kelebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah seorang mukmin membenci kepada seorang mukminah, sebab jika benci kepada salah satu perangai maka akan rela dengan akhlak yang lain, atau beliau bersabda yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian penjelasan dari kelompok 4 yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.